ada sesuatu yang berubah dalam diri Sugeng. Teman-temannya mulai memperhatikan. Tubuh Sugeng semakin kurus, meski makannya banyak. Matanya cekung, wajahnya pucat, dan kulitnya tampak kusam. Namun anehnya, ia selalu mengatakan dirinya baik-baik saja. Di sebuah sudut jalan kota Pekalongan, berdiri sebuah warung sederhana dari anyaman bambu dengan spanduk lusuh bertuliskan Nasi Megano Bu Marni, asli Pekalongan. Warung itu tampak biasa saja, tidak ada yang istimewa, bahkan cenderung sedonya. Atap sennya sudah berkarat, meja kayunya tidak rata, dan bangkunya tampak bekas, seakan hanya diambil dari gudang barang rongsokan. Namun, di balik kesederhanaan itu, warung tersebut menyimpan sebuah kisah yang kelak membuat banyak orang bergidik ngeri. Bu Marni, pemilik warung itu, adalah seorang ibu paruh baya berusia sekitar 50 tahun. Wajahnya keras, kulitnya legam karena matahari, dan keriput menghiasi kening serta sudut matanya. Sehari-hari ia mengenakan kebaya lusuh dengan kain batik yang sudah pudar warnanya. Rambutnya digelung seadanya. Jarang sekali ia tampak tersenyum. Sikapnya datar, dingin, dan selalu membuat orang lain segan berlama-lama berbicara dengannya. Awalnya, ketika warung itu baru buka, hampir tidak ada yang datang. Lokasinya memang tidak terlalu strategis, hanya berada di pinggir jalan sepi, agak jauh dari pusat keramaian pasar. Beberapa orang yang lewat pernah singgah, mencicipi nasi Megano buatannya, lalu pergi begitu saja. Tidak ada yang menilai makanannya istimewa. Bahkan ada yang berbisik bahwa bumbu Bu Marni kurang mantap, terlalu hambar, dan tidak sebanding dengan wareng-wareng Megano lain yang sudah lebih dulu terkenal di Pekalongan. Namun, keadaan itu tiba-tiba berubah secara drastis hanya dalam waktu 1 minggu. Entah dari mana datangnya, warung itu mendadak selalu ramai. Mulai dari pagi buta hingga malam menjelang, selalu ada antrean orang. Para pembeli bukan hanya warga sekitar, melainkan juga orang-orang dari luar kota yang sengaja datang untuk mencicipi nasi Megano Bu Marni. Bahkan sopir-sopir truk yang lewat jalur Pantura kerap menepi hanya untuk makan di warung itu. Padahal sebelumnya tidak seorang pun pernah memperhitungkan keberadaan warung kecil itu. Keanehannya mulai terasa. Nasi Megano Bu Marni disajikan dengan porsi yang sangat sedikit, sekepalan tangan saja, dengan irisan tempe goreng tipis. Tetapi anehnya, siapapun yang memakannya selalu mengaku kenyang luar biasa. Seakan perut mereka penuh hingga tidak sanggup menelan makanan lain. Lebih ganjil lagi, pembeli yang pernah makan sekali pasti kembali lagi. Bahkan hampir setiap hari. Mereka seakan tidak bisa menahan keinginan untuk merasakan nasi Megano itu lagi. Entah kenapa ya, Ras, nasi Megano Bu Marni itu bikin nagih. Padahal porsinya kecil banget. Bumbunya juga nggak istimewa, tapi rasanya kayak nyantol di lidah. Ujar seorang tukang becak kepada temannya suatu sore. Temannya hanya mengangguk sambil mengunyah. Iya, aku juga bingung, baru makan sekali aja, rasanya pengen balik lagi. Badanku jadi enteng, tidur nyenyak, gak gampang sakit. Kabar tentang warung Megano ajaib itu pun menyebar dari mulut ke mulut. Seperti magnet yang tidak bisa ditolak, warung Bu Marni semakin hari semakin padat. Orang-orang mulai membicarakannya di pasar, di terminal, hingga di warung kopi. Namun, di balik keramaian itu, ada beberapa warga yang mulai curiga. Seorang bapek, tua penjaga warung kelontong di seberang jalan,
sering memperhatikan kebiasaan Bu Marni. Menurutnya, ada yang janggal. Warung itu tidak pernah terlihat memasok beras dalam jumlah banyak. Padahal, pembelinya puluhan bahkan ratusan orang setiap hari. Anehnya lagi, panci nasi megono Bu Marni tidak pernah habis. Walaupun siang sudah lewat dan pembeli tidak henti datang. Isi panci seolah selalu penuh. Kalau dipikir-pikir nggak masuk akal, gumam bapak tua itu sambil menghisap rokok kreteknya. Warung sekecil itu, panci cuma satu, tapi bisa ngasih makan orang seharian penuh. Padi dari mana coba? Rumor pun mulai berkembang. Ada yang mengatakan Bu Marni menggunakan jampi-jampi tertentu pada nasi megononya. Ada pula yang percaya ia menyimpan susuk atau ajian supaya orang tidak bisa berhenti makan di warungnya. Malam hari, beberapa tetangga mengaku pernah melihat Bu Marni keluar rumah membawa baskom berisi sesuatu. Ia berjalan sendirian ke arah jalan yang gelap dan tidak ada yang tahu kemana perginya. Ketika pagi tiba, ia sudah kembali lagi ke warungnya, menanak nasi seolah tidak terjadi apa-apa. Suatu kali, seorang anak muda yang baru pulang kerja memutuskan mampir ke warung itu karena penasaran. Ia membeli sebungkus nasi megono untuk dibawa pulang. Namun, sesampainya di rumah, ibunya merasa ada bau aneh menyengat dari bungkus daun pisang itu. Bukan aroma sedap rempah, melainkan bau amis seperti darah bercampur tanah basah. Sang ibu melarang anaknya memakan nasi itu. Akan tetapi, si anak tetap bersikeras mencobanya. Aneh, begitu nasi itu masuk ke mulutnya, rasa amis yang tercium sebelumnya hilang seketika, berganti rasa gurih yang luar biasa. Sejak hari itu, si anak menjadi pelanggan tetap. Warga semakin heran. Semakin lama, warung itu bukan hanya ramai, tetapi juga seperti punya daya tarik mistis. Orang yang makan di sana tampak lebih segar, lebih sehat. Bahkan beberapa mengaku penyakit lamanya sembuh. Tetapi dalam keramaian yang seolah membawa berkah itu, terselip tanda-tanda kegelapan yang tidak semua orang berani membicarakannya. Pernah, suatu pagi, seorang pedagang sayur melihat Bu Marni sedang membuka warung. Dari kejauhan, ia menyaksikan Bu Marni menuangkan sesuatu dari kendi hitam kecil ke dalam panci megononya. Saat pedagang itu hendak mendekat, Bu Marni buru-buru menutup panci dan menoleh dengan tatapan tajam. Sejak saat itu, pedagang sayur itu tidak pernah lagi berani mampir ke warung Bu Marni. Kota Pekalongan yang dikenal damai dengan aroma batik dan hiruk-pikuk pasar, mulai menyimpan cerita tentang sebuah warung nasi megono yang bukan sekadar warung biasa. Dan tanpa disadari, warung itu akan menjadi pusat malapetaka yang menyeret banyak orang ke dalam misteri mengerikan. Kecurigaan warga terhadap warung nasi megono Bu Marni semakin kuat seiring berjalannya waktu. Setiap hari pembeli makin membludak, sementara Bu Marni tetap dengan wajah datarnya, seakan tidak terkejut sama sekali dengan kesuksesan yang datang begitu cepat. Ia hanya melayani dengan gerakan monoton, tidak banyak bicara, hanya sesekali melirik tajam jika ada orang yang terlalu banyak bertanya. Namun, ada satu kebiasaan Bu Marni yang membuat bulu kuduk warga merinding. Hampir setiap malam, ketika sabajian besar orang terlelap, Bu Marni terlihat meninggalkan rumahnya. Ia tidak pernah menyalakan lampu, hanya membawa senter redup dan berjalan sendirian ke arah luar kota. Jalan yang ia pilih bukan jalan utama, melainkan jalan kecil berliku yang menuju hutan lebat di arah barat lereng Gunung Slamet. Beberapa pemuda yang penasaran pernah mencoba membuntutinya. Dari kejauhan mereka melihat Bu Marni berjalan cepat tanpa menoleh, sambil menjinjing sebuah kendi hitam dan sebuah baskom yang ditutup kain putih.
Anehnya, meski malam gelap pekat, langkahnya tidak pernah ragu. Seakan ia hafal betul setiap belokan, setiap batu, bahkan setiap akar pohon yang melintang di jalan setapak itu. "Mas, aku ndak enak perasaan. Kayak ada yang ngawasin dari belakang," bisik salah satu pemuda. Wajahnya pucat, diterangi sinar bulan. Namun sebelum mereka sempat mendekat lebih jauh, suara aneh terdengar dari dalam hutan. Seperti gonggongan anjing, bercampur tangisan bayi. Suara itu membuat bulu kuduk mereka berdiri. Dengan panik, mereka lari terbirit-birit kembali ke kampung, meninggalkan Bu Marni yang semakin masuk ke dalam kegelapan hutan. Sejak kejadian itu, tidak ada lagi yang berani mengikuti langkahnya di malam hari. Rumor pun beredar kencang. Konon, Bu Marni mendapat resep khusus nasi megono dari seorang dukun tua di lereng Gunung Slamet. Dukun itu bukan orang sembarangan namanya. Mbah Joyo, seorang tabib yang dikenal sakti di masa lalu. Puluhan tahun silam, Mbah Joyo pernah membuka praktek pengobatan di desa sekitar. Namun ia kemudian hilang secara misterius setelah dituduh mempelajari ilmu hitam dan melakukan tumbal manusia. Tidak seorang pun tahu kemana perginya. Ada yang bilang ia mati di hutan, ada pula yang percaya ia masih hidup bersama para makhluk gaib sebagai penunggu Gunung Slamet. Sejak nama Mbah Joyo kembali disebut, orang-orang mulai menghubungkannya dengan warung megono Bu Marni. Menurut bisik-bisik, Bu Marni pernah menjadi pasien Mbah Joyo ketika suaminya sakit keras bertahun-tahun. Lalu suaminya meninggal. Tidak lama kemudian, tetapi anehnya Bu Marni tetap sering ke hutan. Seakan ada urusan yang belum selesai. Dari situlah diduga ia mulai berhubungan dengan roh Mbah Joyo. Dan benar saja, sejak kedatangan resep gaib itu, nasi megono Bu Marni mengalami perubahan drastis. Aromanya berbeda dari sebelumnya. Jika megono biasa hanya beraroma nangka muda dengan kelapa parut dan bumbu sederhana, nasi megono Bu Marni memiliki wangi yang sulit dijelaskan. Ada campuran harum rempah, wangi tanah basah, dan sedikit aroma manis yang menusuk hidung. Bagi sebagian orang, baunya menenangkan. Tetapi bagi yang lebih peka, ada sesuatu yang janggal. Bau itu lebih mirip kemenyan terbakar yang disamarkan. Setiap kali Bu Marni membuka penutup panci megononya, uap panas mengepul dengan aroma yang membuat siapapun menelan ludah. Orang-orang rela antre berdesakan meski panas dan sesak, hanya untuk bisa merasakan sesendok nasi megono tersebut. Seorang guru sekolah pernah berkata kepada murid-muridnya, kalau dipikir logika, nasi megono itu tidak mungkin membuat orang kenyang. Tapi entah kenapa, setelah makan, tubuh langsung terasa penuh. Bahkan sampai malam, tidak lapar lagi. Itu jelas bukan hal biasa. Warga yang lebih tua mengaitkannya dengan ilmu pesugihan. Mereka percaya nasi megono Bu Marni sudah diberi isi dari resep gaib Mbah Joyo. Setiap butir nasi yang masuk ke mulut pembeli membawa pengaruh tertentu, membuat mereka ketagihan sekaligus menyerahkan sedikit energi hidup mereka. Kecurigaan itu semakin diperkuat oleh cerita seorang penjual sayur yang pernah melihat Bu Marni menaburkan bubuk hitam ke dalam nasi megononya. Bubuk itu tidak seperti bumbu dapur, melainkan seperti abu halus yang mengeluarkan aroma aneh. Saat ditanya, Bu Marni hanya menatap dengan mata menyipit, lalu berkata dingin, "Tidak usah ikut campur. Urus saja daganganmu." Seok saat itu, penjual sayur itu memilih diam, meski hatinya terus diliputi rasa takut. Malam-malam Bu Marni di hutan pun semakin menjadi bahan gunjingan. Ada yang bilang ia sering terlihat berbicara sendiri di bawah pohon besar. Ada pula yang mengaku mendengar suara gamelan samar-samar dari arah gunung saat ia pergi. Bahkan
Seorang kiai kampung pernah bermimpi bertemu Mbah Joyo yang berbisik bahwa resep Megono Bumarni bukan sekadar makanan, melainkan perjanjian darah. Tanda-tanda kegelapan mulai jelas terlihat. Sejak nasi Megono itu terkenal, ada saja pembeli yang mengalami kejadian aneh. Ada yang pulang ke rumah dan bermimpi bertemu sosok tua berjubah hitam. Ada pula yang tiba-tiba sakit tanpa sebab setelah seminggu makan terus-menerus. Bahkan seorang pedagang batik yang sering makan di sana mendadak kehilangan akal sehatnya, ditemukan mengoceh di jalan sambil menaburkan uang. Seakan tidak lagi peduli pada dunia. Tapi meski banyak cerita menyeramkan beredar, anehnya jumlah pembeli tidak berkurang, justru makin bertambah. Orang-orang seakan menutup mata terhadap semua tanda itu. Karena rasa nasi Megono Bumarni terlalu nikmat untuk ditinggalkan, Bu. Marni sendiri hanya tersenyum samar setiap kali melihat warungnya penuh. Senyum itu bukan senyum kebahagiaan, melainkan lebih mirip senyum tipis penuh rahasia. Seperti seseorang yang menyembunyikan sesuatu di balik kepalanya. Dan begitulah, dari resep misterius yang konon turun dari Gunung Slamet itulah, warung nasi Megono Bumarni semakin mengakar. Warung sederhana itu perlahan berubah menjadi pusat keramaian, sekaligus pusat ketakutan yang dayam-dayam membelit warga. Sebab mereka tahu, sesuatu yang begitu enak pasti ada harganya dan harga itu tidak pernah ringan. Malam-malam Bumarni ke hutan hanya akan semakin sering, dan rahasia yang ia bawa pulang dari sana perlahan mulai menuntut tumbal. Warung nasi Megono Bumarni semakin hari semakin penuh sesak. Orang-orang datang dari segala arah. Seakan ada magnet tak kasat mata yang menarik mereka untuk duduk di bangku kayu reyot itu. Di antara sekian banyak pelanggan tetap ada seorang pria yang paling sering terlihat makan di sana. Namanya Sugeng, seorang sopir truk lintas Jawa. Tubuhnya besar, kulitnya legam terbakar matahari, dan suara tawanya keras menggema. Sugeng dikenal ramah oleh monmen sesama sopir. Meski kehidupannya keras di jalanan, hampir setiap kali melintas Pekalongan, ia pasti menepi di warung Bumarni. Ia pernah bercanda pada rekan-rekannya, kalau lewat Pekalongan ndak mampir makan Megono Bumarni, rasanya kayak ada yang kurang, kayak sopir tanpa setir. Pada awalnya, semua terlihat wajar. Sugeng selalu makan 2 atau 3 porsi nasi Megono, meski porsinya kecil. Ia dudak lama. Kadang ngobrol singkat dengan Bumarni yang hanya menjawab singkat, tapi lama-kelamaan ada sesuatu yang berubah dalam diri Sugeng. Teman-temannya mulai memperhatikan. Tubuh Sugeng semakin kurus, meski makannya banyak. Matanya cekung, wajahnya pucat, dan kulitnya tampak kusam. Namun anehnya, ia selalu mengatakan dirinya baik-baik saja. Aku malah merasa segar, Mas. Tidurku nyenyak, rasanya energiku ndak habis-habis. Begitu katanya sambil menepuk dada. Hingga suatu malam, tragedi itu terjadi. Sugeng berangkat dari Semarang menuju Jakarta, truknya syarat muatan. Ia sempat mengirim pesan pada istrinya, nanti mampir dulu makan Megono Bumarni, habis itu lanjut jalan. Itu adalah pesan terakhir yang dikirim dari ponselnya keesokan harinya. Truk Sugeng ditemukan terparkir rapi di pinggir jalan tak jauh dari warung Bumarni. Mesin mati, pintu terkunci dari luar, dan muatan masih utuh. Tetapi Sugeng hilang tanpa jejak. Tidak ada tanda-tanda perampokan, tidak ada bekas perkelahian, seolah-olah tubuhnya menguap begitu saja dari dunia. Keluarganya panik. Istrinya datang ke Pekalongan,
menangis sambil mencari suaminya di pos polisi, terminal, bahkan rumah sakit. Namun hasilnya nihil. Polisi hanya mencatat kasus itu sebagai orang hilang. Desas-desus pun merebak. Banyak orang berbisik bahwa Sugeng adalah tumbal pertama dari pesugihan. Bu Marni, seorang pemuda yang sering nongkrong di dekat warung, bersumpah melihat Sugeng makan Megono malam itu. Katanya, Sugeng duduk lebih lama dari biasanya. Wajahnya pucat, matanya kosong menatap panci Megono, seakan terhipnotis. Bu Marni menaruh nasi di depannya berkali-kali, dan Sugeng terus makan tanpa berkata apa-apa. Hingga akhirnya ia bangkit, meninggalkan uang di meja, dan berjalan keluar dengan langkah gontai. Setelah itu, ia tidak pernah terlihat lagi. Cerita itu membuat warga semakin resah. Apalagi, beberapa hari setelah hilangnya Sugeng, istrinya bermimpi aneh. Ia melihat suaminya datang dengan wajah pucat, bajunya penuh tanah, dan tangannya menggenggam segenggam nasi. Dalam mimpi itu, Sugeng berbisik lirih, "Jangan cari aku sudah jadi bagian dari Megono itu." Mimpi itu membuat sang istri histeris. Ia bersumpah tidak akan pernah lagi mendekati warung Bu Marni. Namun, meski kasus itu ramai dibicarakan, warung Bu Marni tidak pernah sepi. Aneh, orang-orang justru semakin banyak yang datang. Seolah hilangnya Sugeng sama sekali tidak mengurangi selera orang untuk makan di sana. Ada semacam kabut tipis yang menutupi akal sehat pembeli. Mereka tahu ada yang tidak beres, tetapi tetap saja antre dengan wajah penuh gairah. Seorang kiai tua di kampung itu akhirnya angkat bicara. "Megono Bu Marni bukan sekadar makanan." Itu sudah berisi perjanjian dengan makhluk gaib. Sejak kali ada yang makan, ada bagian dari jiwanya yang diambil. Dan bila ada yang terlalu sering, ia akan lenyap, dijadikan tumbal. Sugeng hanyalah yang pertama. Masih akan ada yang lain. Ucapan itu membuat beberapa warga semakin takut, tapi yang lain justru menertawakan. Itu cuma kebetulan. Sugeng mungkin kecelakaan atau kabur sama perempuan lain, kata mereka, berusaha menutup rasa was-was dengan logika. Namun, rasa takut itu kembali membuncah ketika seorang pedagang sate yang berjualan di dekat warung Bu Marni mengaku mendengar suara aneh pada malam hilangnya Sugeng. Katanya, sekitar jam 2 dini hari, ia mendengar suara teriakan samar dari arah dapur Bu Marni. Teriakan itu seperti suara pria besar yang sedang kesakitan. Diikuti bunyi panci terjatuh dan sesuatu yang berisik menyeret di lantai. Pagi harinya, warung Bu Marni sudah buka seperti biasa. Wajah Bu Marni tampak lebih segar dari biasanya. Dan nasi Megononya beraroma jauh lebih tajam. Seolah-olah ada bahan baru yang membuat masakan itu semakin menggoda. Sejak hari itu, setiap kali ada pembeli yang mencicipi, mereka berkomentar sama, rasanya jauh lebih enak dari sebelumnya. Tapi hanya segelintir orang yang berani menghubungkan peristiwa itu dengan hilangnya Sugeng. Bagi mereka yang peka, nasi Megono itu terasa seperti memendam sesuatu, ada rasa daging asing yang tidak bisa mereka jelaskan, bercampur dengan gurihnya rempah. Warung Bu Marni, yang semula hanya jadi bahan gosip, kini berubah menjadi legenda. Gelap di Pekalongan. Semua orang tahu cerita tentang sopir truk yang hilang setelah makan di sana. Semua orang tahu rumor tumbal pesugihan. Tapi anehnya, mereka tetap datang. Tetap antre, tetap menyerahkan diri pada panci Megono yang semakin hari semakin menggoda. Dan Bu Marni, ia hanya duduk di kursinya, melayani satu persatu pelanggan dengan wajah datar, sesekali mengusap kendi. Hitam di bawah mejanya, tatapannya dingin. Bibirnya bergerak pelan, seperti mengucapkan mantra.
Siala ia tahu, Sugeng hanyalah awal dari perjalanan panjang pesugihan yang telah ia jalani. Kabar hilangnya Sugeng si sopir truk memang sempat membuat geger kampung. Namun, bukannya membuat orang menjauh dari warung Bu Marni, justru semakin banyak yang datang. Seolah-olah rasa takut hanya berlaku di mulut. Tetapi begitu aroma nasi Megono itu tercium, semua rasa was-was langsung lenyap. Hanya satu orang yang benar-benar tidak bisa diam, yakni Pak Karto. Tetangga yang rumahnya berdampingan dengan dapur Bu Marni, Pak Karto, adalah seorang pria tua berumur lebih dari 60 tahun. Rambutnya memutih, jalannya sudah mulai tertatih. Tetapi rasa ingin tahunya masih tajam. Sejak lama ia tidak menyukai Bu Marni. Bukan karena iri, melainkan karena firasatnya tidak enak. Ia sering mendengar suara aneh dari dapur Bu Marni saat tengah malam. Bunyi kendi diketuk, bacaan mantra yang lirih. Bahkan sesekali suara seperti orang menjerit namun cepat menghilang. Suatu malam, karena penasaran, ia memberanikan diri untuk mengintip lewat celah papan dinding yang agak renggang, yang ia lihat membuat bulu kuduknya berdiri. Di bawah meja dapur, ada sebuah kendi hitam berukuran sedang. Kendi itu tidak seperti kendi biasa, warnanya pekat, mengkilap meski tanpa cahaya, seakan menyerap setiap sinar yang mengenainya. Dari mulut kendi, tercium bau anyir bercampur amis yang menusuk hidung, mirip bau darah bercampur bunga layu. Pak Karto melihat dengan jelas ketika Bu Marni membuka kendi itu. Di dalamnya tampak cairan merah pekat, bukan sambal, bukan kecap, melainkan cairan yang terlalu kental dan berbau busuk untuk disebut bumbu dapur. Dengan sendok kecil, Bu Marni mengambil sedikit cairan itu, lalu meneteskan ke dalam wajan berisi bumbu Megono yang sedang ia aduk. Setiap tetesan yang jatuh mengeluarkan bunyi aneh, seperti suara mendesis bercampur bisikan halus. Begitu cairan itu menyatu dengan bumbu, aroma nasi Megono langsung berubah lebih harum. Lebih menggoda tetapi juga menyimpan bau samar, seperti dupa yang terbakar. Sot itu pula, Bu Marni duduk bersila di depan panci dan mulai melafalkan mantra. Dengan suara pelan, namun ritmenya jelas. Sing mangan war, sing mangan kepincut, sing mangan dadi tumbal. Suara itu membuat tubuh Pak Karto gemetar hebat. Mantra itu jelas bukan doa biasa, melainkan perjanjian yang ditujukan kepada sesuatu yang tidak kasat mata. Tiba-tiba, mata Bu Marni melirik ke arah celah papan. Entah bagaimana seakan ia tahu ada yang sedang mengintip. Tatapan matanya tajam, penuh ancaman. Pak Karto langsung mundur terbirit-birit. Jantungnya berdegup kencang. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Tubuhnya panas dingin dan telinganya masih terdengar gema mantra itu. Keesokan harinya, Pak Karto mencoba memberitahu beberapa warga tentang apa yang dilihatnya. Aku lihat sendiri, Wong. Cairan merah dari kendi hitam itu diteteskan ke dalam nasi. Itu bukan bumbu biasa. Pasti darah. Kalau bukan darah manusia, ya darah hewan tumbal. Kita semua harus hati-hati. Namun, sebagian warga hanya menggeleng. Pak Karto mungkin salah. Lihat, mungkin cuma bumbu dapur. Jangan menebar fitnah, yang lain menimpali. Tapi memang aneh, ya. Kok Megono? Bu Marni bikin lagi gitu, kayak ada yang beda. Bisa jadi, betul omongannya Pak Karto. Sayangnya, tidak ada yang berani benar-benar menindaklanjuti. Orang-orang terlalu takut dan lebih memilih menutup mata demi bisa terus menikmati nasi Megono itu. Malam berikutnya, Pak Karto kembali mendengar suara aneh. Kali ini lebih jelas suara seperti tangisan lirih seorang laki-laki bercampur bisikan mantra. Rasa penasarannya
semakin membuncah. Dengan penuh nekat, ia mencoba sekali lagi mengintip. Yang ia lihat membuatnya hampir pingsan. Bu Marni duduk di lantai dapur. Di depannya, kendi hitam terbuka lebar. Dari dalam kendi itu, muncul asap tipis berwarna merah kehitaman. Asap itu membentuk bayangan wajah samar wajah seorang pria dengan mata kosong dan mulut terbuka. Wajah itu mirip Sugeng, sopir truk yang hilang beberapa hari lalu. Sing Wiskanti, tak terima tumbalmu. Suara Bu Marni lirih sambil meneteskan lagi cairan merah itu ke dalam wajan. Wajah dalam asap kendi menghilang perlahan, menyisakan bau amis semakin kuat. Pak Karto terhuyung mundur. Mulutnya terbuka tanpa suara. Ia tahu kini, nasi megono Bu Marni memang benar-benar menggunakan tumbal manusia. Kendi hitam itu adalah penghubung dengan pesugihan, wadah bagi darah atau nyawa yang dipersembahkan. Keesokan harinya, Pak Karto jatuh sakit, badannya panas, kepalanya pening, dan setiap kali memejamkan mata, ia melihat wajah Sugeng dalam asap merah. Ia mencoba menceritakan semuanya pada anaknya, tetapi suaranya bergetar, seakan lidahnya ditahan sesuatu. Malamnya, ia bahkan bermimpi didatangi Bu Marni yang menatap dingin sambil berkata, "Ojo melu campur le, urus we urusanmu." Nek kowe terus usil, kowe sing tak lepoke nang kendi iki. Sejak saat itu, Pak Karto tidak pernah lagi berani membuka mulut tentang Bu Marni. Ia hanya bisa terbaring. Tubuhnya semakin kurus, seperti perlahan-lahan diisap tenaganya. Sementara itu, warung Bu Marni justru semakin ramai. Aroma nasi megono makin tajam, makin menggoda, dan orang-orang makin berdesakan. Antre setiap hari. Tidak ada yang tahu bahwa di balik kelezatan itu, setiap sendok nasi yang mereka telan telah bercampur dengan tetesan cairan merah dari kendi hitam yang penuh kutukan. Dan Bu Marni, ia tetap duduk tenang di kursinya. Wajahnya datar, tetapi sesekali bibirnya tersungging senyum tipis. Senyum seseorang yang tahu perjanjiannya dengan makhluk gaib masih berjalan, dan tumbal berikutnya akan segera datang. Udara malam terasa begitu berat ketika rombongan kecil warga dengan langkah perlahan dan hati-hati mengikuti Bu Marni dari kejauhan. Malam itu Jumat Kliwon, bulan hanya tampak separuh. Sinarnya redup tertutup kabut tipis yang menggantung di udara. Bu Marni berjalan tanpa menoleh, seakan tahu persis jalur setapak yang menembus pepohonan lebat di pinggir kota Pekalongan menuju arah hutan lereng Gunung Slamet. Di tangannya, ia menenteng baskom berisi nasi megono yang baru saja dimasak. Sore tadi, aroma khas daun pepaya dan kelapa parut tercium samar. Namun, anehnya, bercampur dengan bau amis besi karat, seperti darah kering. Langkah Bu Marni berhenti di sebuah tanah lapang yang selama ini dikenal warga sebagai tanah wingit. Lokasi orang-orang dulu sering mendengar suara gamelan tanpa wujud. Malam itu, tanah lapang itu bukan kosong seperti biasanya. Warga yang bersembunyi di balik rimbunan pohon terkejut melihat pemandangan mengerikan. Puluhan sosok hitam berdiri berkerumun. Tubuh mereka tinggi besar dengan wajah ditutupi kain putih lusuh. Ada juga makhluk bertubuh kecil dengan kepala botak, mengkilap, matanya merah menyala, mulutnya selalu terbuka seakan kelaparan. Tak ada satupun yang berbicara, tapi udara dipenuhi desisan dan bisikan samar. Perlahan muncul pasar gaib. Warung-warung yang sebelumnya tidak ada tiba-tiba muncul begitu saja, berdiri dengan tiang-tiang dari tulang dan atap dari kulit hewan menghitam. Meja-meja batu dipenuhi perhiasan emas, kain sutra, dan benda pusaka yang berkilau meski tak ada cahaya lampu. Bu Marni melangkah ke tengah pasar.
Tanpa ragu, ia menaruh baskom berisi nasi megono di atas sebuah meja batu besar. Begitu nasi itu diletakkan, makhluk-makhluk mengerumuninya. Tangan-tangan kurus panjang berebut, mencungkil, meraup nasi dengan cepat, lalu melahapnya rakus. Suara kunyahan mereka menimbulkan gema aneh, seperti kayu kering patah di dalam kegelapan. Tak lama kemudian, dari balik kerumunan, seorang lelaki renta dengan sorban hitam muncul. Wajahnya penuh keriput, mata kosongnya menatap lurus ke arah Bu Marni. Dialah dukun tua yang konon menghilang puluhan tahun lalu. Dengan senyum tipis, ia menyerahkan sekantong emas dan perhiasan berkilau kepada Bu Marni. Warga yang mengintip mulai ketakutan. Beberapa hampir berteriak melihat emas itu berdarah, menetes-netes, seperti baru saja diambil dari tubuh manusia. Namun, Bu Marni menerimanya dengan wajah tenang, lalu membungkuk hormat pada maklek-maklek hitam di sekeliling pasar. Ketika ia hendak berbalik, suara gong tiba-tiba berdentum keras tanpa wujud. Seluruh pasar mendadak sunyi. Semua makhluk serentak menoleh ke arah pepohonan tempat para warga bersembunyi. Desisan semakin keras, dan puluhan mata merah menyala menatap ke arah kegelapan itu. Warga yang mengintip seakan tubuhnya terkunci. Keringat dingin bercucuran. Bu Marni menoleh sekilas. Sorot matanya tajam, seolah tahu bahwa rahasianya baru saja terbongkar. Kabar kematian pemuda itu cepat menyebar ke seluruh kampung, membuat warga dicekam ketakutan. Tidak ada yang berani lagi bercanda atau menawar harga di warung Bu Marni. Anehnya, tubuh pemuda yang ditemukan di sungai tampak membengkak, dipenuhi lintah, dan kulitnya mengelupas seperti direbus. Orang-orang berbisik bahwa itu adalah kutukan bagi mereka yang menolak menghormati makanan Bu Marni. Sejak saat itu, setiap piring nasi megono di warung itu terasa seperti sebuah janji. Siapapun yang mengambil satu suapan berarti sudah terikat pada sesuatu yang tak kasat mata. Bahkan ada seorang pembeli dari luar kota yang mencoba kabur setelah makan tanpa membayar. Ia ditemukan beberapa hari kemudian di dalam truknya, mulut penuh nasi megono busuk. Matanya melotot seolah masih menatap sesuatu yang menakutkan. Warga semakin yakin bahwa warung itu bukan lagi tempat makan biasa. Hanya ada dua pilihan bagi siapapun yang datang: tunduk pada aturan gaib yang mengikat atau menanggung kutukan kematian. Beberapa orang mulai berencana untuk membongkar rahasia Bu Marni. Namun mereka tahu langkah sekecil apapun bisa berakibat fatal bila sampai melawan perjanjian yang tidak mereka pahami. Malam-malam di Pekalongan pun menjadi mencekam. Karena bisikan gaib sering terdengar di gang sempit, suara menggerutu yang menyebut nama-nama orang yang akan dipanggil berikutnya. Keberanian itu muncul setelah semakin banyak korban berjatuhan tanpa alasan jelas. Seorang ustadz dari kampung sebelah yang terkenal tegas dan berilmu agama memimpin sekelompok warga untuk mengakhiri misteri warung Bu Marni. Malam itu, mereka membawa obor dan suri-sura yang dibacakan keras-keras, lalu mendobrak pintu dapur yang selama ini selalu terkunci rapat. Begitu pintu terbuka, bau anyir dan busuk langsung menyengat. Asap tipis berwarna kehitaman mengepul dari tungku tua yang masih menyala meski tak ada kayu bakar. Di sudut ruangan, tampak sebuah gentong besar berwarna hitam legam, ditutup kain lusuh yang sudah dipenuhi bercak darah. Dengan tangan gemetar, salah satu warga membuka tutup gentong itu. Seketika terdengar suara ngiing, seperti desisan panjang dari dalam. Saat cahaya obor menerangi isinya, semua yang hadir terpekik ngeri di dalamnya. Terdapat tumpukan tulang manusia yang sudah menghitam. Sebagian masih terikat urat daging yang lengket dan bau anyir. Ada tengkorak kecil, ada tulang panjang, bahkan
Terlihat gelang perak yang masih menempel pada salah satu pergelangan tangan yang membusuk. Ustaz itu beristighfar keras-keras. "Astagfirullah, inilah asal kutukan itu!" teriaknya. Seorang warga yang pernah kehilangan anaknya langsung pingsan melihat tengkorak kecil di dalam gentong. Tangis dan teriakan histeris pecah. Kini terbongkarlah bahwa selama ini nasi megono yang laris manis itu bukan sekadar hasil masakan biasa. Bu Marni telah menggunakan daging manusia dari para tumbalnya sebagai bagian dari racikan. Namun sebelum mereka sempat menutup gentong itu kembali, suara tawa lirih terdengar dari kegelapan dapur. Perlahan, sosok Bu Marni muncul dengan mata merah menyala. Wajahnya tidak lagi seperti manusia biasa. "Kenapa kalian membongkar rahasia ini?" bisiknya. Suaranya menggema seakan datang dari segala arah. Warga ketakutan, sebagian berlari keluar, sebagian lagi gemetar sambil terus membaca ayat-ayat suci. Ustadz itu berdiri tegak, berusaha menantang sosok Bu Marni yang kini tidak sepenuhnya manusia. Malam itu menjadi awal dari pertarungan antara kekuatan gaib, pengikat pesugihan dan doa-doa yang dipanjatkan untuk memutusnya. Ustadz Rahman bersama beberapa warga pemberani memasuki warung Bu Marni pada malam Jumat. Aroma anyir bercampur wangi daun pandan masih memenuhi ruangan. Dengan lantang ia membaca doa-doa untuk memutus perjanjian gaib yang sudah terlalu jauh. Namun, begitu ayat-ayat suci berkumandang, udara di sekitar warung mendadak berubah dingin. Lampu-lampu minyak bergoyang sendiri, lalu padam seketika. Dari sudut ruangan, suara tawa perempuan tua bercampur geraman menyeramkan terdengar, membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Tiba-tiba lantai warung bergetar. Gentong besar di dapur terguling, mengeluarkan cairan merah bercampur potongan daging yang masih bergerak seolah hidup. Dari tengah kegelapan muncul sosok raksasa hitam, tubuhnya dipenuhi asap pekat. Matanya merah menyala menatap mereka satu persatu. "Berhenti mengganggu milikku," suara Bu Marni bergema. Namun suaranya bukan lagi manusia, melainkan berat dan parau. Seperti keluar dari perut bumi, tubuhnya gemetar. Lalu wajahnya berubah separuh menjadi hitam penuh sisik. Mulutnya menganga lebar, memperlihatkan gigi panjang tajam. Ustadz Rahman mencoba terus membaca doa. Namun lidahnya terasa berat, seolah terkunci. Sementara beberapa warga jatuh pingsan. Ada pula yang berteriak histeris melihat sosok raksasa itu merayap keluar dari balik punggung Bu Marni. Makhluk itu menancapkan kukunya ke lantai kayu, meninggalkan jejak hangus yang berasap. "Ia sudah menjadi bagian dari kami," desisnya. Tak seorang pun bisa memutus perjanjian ini kecuali dengan nyawa. Doa-doa semakin lemah, hingga akhirnya ritual itu gagal total. Ustadz Rahman terlempar keluar warung oleh kekuatan gaib. Kepalanya terbentur tiang bambu. Warga yang masih tersisa hanya bisa lari tunggang langgang. Sementara itu, Bu Marni berdiri di tengah kegelapan. Tubuhnya diselimuti aura merah. Matanya menyalang. Ia tidak lagi terlihat seperti manusia biasa, melainkan perantara makhluk gaib yang haus tumbal sejak malam itu. Warung nasi megono Bu Marni, tak ada seorang pun yang berani mendekat. Namun dari kejauhan, orang masih sering mendengar suara panci berdenting dan bau nasi yang menguar. Seakan-akan warung itu tetap buka, bukan untuk manusia, melainkan untuk makhluk dari alam lain. Pagi itu, warga yang penasaran dan ketakutan mendatangi warung Bu Marni. Pintu kayu terbuka sendiri. Aroma anyir menusuk hidung. Saat mereka menengok ke dalam, pemandangan mengerikan menanti. Panci terbalik, berserakan di lantai. Nasi megono yang masih hangat bercampur darah.
Di kursi jualannya, tubuh Bu Marni tergeletak kaku. Kulitnya pucat, mulut terbuka seolah menjerit, dan tangan masih memegang sendok besar. Tubuhnya membusuk cepat, namun wajahnya tetap menakutkan, seolah menatap siapa saja yang melihat. Warga yang berani mendekat menemukan tulisan aneh tergores di lantai kayu, simbol-simbol gaib yang berkilau samar. Beberapa mencoba membersihkannya, namun setiap simbol yang dihapus selalu muncul kembali dalam darah segar. Malam harinya, orang-orang yang tinggal di sekitar warung sering melihat sosok menyerupai Bu Marni duduk di dapur, menanak nasi dengan gerakan lambat, matanya merah berkilau. Dalam kegelapan, wajahnya setengah manusia, setengah makhluk gaib. Bau nasi megono yang khas tercium hingga ke jalan, membuat siapapun yang melintas merasa lapar dan penasaran. Beberapa orang yang nekat masuk dan memakan nasi itu mengaku rasanya paling lezat dan berbeda dari yang pernah mereka makan. Namun, setelah itu mereka menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang mendengar kabar mereka lagi. Suara panci berdenting, aroma nasi yang menguar, dan sosok Bu Marni yang terus menanak nasi seolah menjadi legenda menakutkan di Pekalongan sejak kejadian. Itu warung nasi megono tetap ada, tapi tidak untuk manusia. Hanya mereka yang tergoda rasa dan aroma yang menjadi korban berikutnya. Warga pun tak berani mendekat, dan kisah Bu Marni berubah menjadi cerita. Peringatan, nafsu, dan keserakahan bisa membawa seseorang ke jurang kegelapan yang tak pernah kembali. Dan hingga kini, setiap malam Jumat Kliwon, beberapa orang mengaku melihat asap merah tipis keluar dari dapur warung kosong itu, bersama dengan suara tawa menyeramkan yang bercampur dengan denting panci.